نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده فعباد الله سنفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله جل وعلا في كتاب العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يغفر لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian, sidang salat subuh yang Allah muliakan seluruhannya. Dari ini insyaallah taala kita akan coba membahas tentang bab baru dalam kitab Bulughul Maram ini yang telah masuk pada bab tayammumi, bab tentang masalah pembahasan tayamum. Betul apa Ibu? Kita bahas tentang bab masalah mandi hingga tuntas pada hadis yang ke-106. Hadis yang ke-107 sengaja tidak kami bahas terkait tentang sabda Rasulullah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika Rasulullah doa kalimat ini, inna tahta kulli sya'ratin janabat. Setiap dari bawah rambut itu ada kewajiban janabat, wajib untuk dicuci. Baksilu sya'ra, maka cucilah rambut kalian, wadkul bashar, termasuk tuangkan air ke kulit-kulit kalian. Banyak dalam kalimat beberapa ulama mengkomentari hadis ini sehingga dengan derajat hadis ini adalah dhaif alias tidak dijadikan sebagai hujah, sebagai manfaat saja. Kita masuk tentang masalah bab tayamum. Bab tayamum ini Bapak Ibu memuliakan, otomatis yang kita bahas adalah pertama tentang makna tayamum itu sendiri dari sisi bahasa maupun dari sisi etimologi, baik dari terminologi maupun etimologi. Dari sisi bahasa, aslu tayamum ta'ammama fabdalatil hamzatu ya. Asli kalimat tayamum ini adalah dari kalimat fi'il ta'ammama hingga kemudian hamzah tersebut dirubah menjadi ya, menjadi tayammama ya tayammamu. Wa tayammum lughatan, secara bahasa makna tayammum itu adalah al-qasdu. Apa itu al-qasdu? Ai an-niyatu. Ketika seseorang menginginkan untuk melakukan sesuatu, atau seseorang berkeinginan untuk melaksanakan sebuah pekerjaan, itu secara bahasa. Adapun secara syar'an, secara terminologi, secara sisi syar'i, di sini penulis menukilkan sebuah definisi yang menyatakan wa syar'an mashul wajhi wal yadaini bisaidin ala wajhil makhsusatin ay wajh makhsusin, yaitu mashul wajhi, mengusap wajah. Bedakan antara membasuh dengan mengusap. Dinamakan mengusap berarti tanpa menggunakan air, menggunakan selain air. Mengusap wajah dan kedua tangan bisaidin dengan said. Said itu semacam seperti gubar, seperti debu-debu, ala wajhin makhsusin, dengan tata cara yang telah diatur secara khusus. Bagaimana tata caranya kita bahas nantinya. Wa tayammum masyru'un bil kitab wa sunnati wal ijma'i wal qiyas. Di sini ada kalimat yang menyatakan bahwasanya tayammum tersebut Allah syariatkan, telah disyariatkan dalam agama Islam ini, baik ternukil dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim
ataupun dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, serta ijma kesepakatan seluruh ulama kalangan sahabat hingga kalangan ulama setelahnya. Wal qiyas, termasuk masalah qiyas. Nanti akan kita bahas tentang qiyas seorang sahabat yang mengkiaskan antara mandi jinabat menggunakan air yang beliau kiaskan dengan gulung-gulung di atas debu. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kaitan masalah tayamum ini tidak terlepas dari masalah asbabun nuzul, tentang masalah sebab turunnya ayat sehingga Allah syariatkan kisah tayamum ini. Bapak Ibu pernah mendengar kisah hadisul ifki? Bapak Ibu pernah mendengar kisah hadisul ifki tentang hadis dusta tuduhan Aisyah radhiyallahu anha berbuat zina bersama Sofwan ibn Mu'attal radhiyallahu anhu, sehingga Allah turunkan ayat dalam surat An-Nur. Dalam kisah ini Bapak Ibu muliakan, dalam kisah ketika hadis lifik tersebut, dalam kisah perjalanan Rasulullah bersama Aisyah radhiyallahu anha, dan yang diantara kebiasaan Rasulullah Muhammad SAW, ketika beliau safar, beliau punya istri banyak, lebih dari satu orang. Beliau undi di antara istri beliau miliki hingga terpilih Aisyah untuk ikut bersama Nabi safar. Dalam kisah hadis lifik tersebut, Aisyah sempat buang air besar di malam-malam ketika kalangan sahabat bala tentara Nabi istirahat. Aisyah di atas yang namanya sekedup beliau. Sekedup itu adalah semacam kata skema yang ditaruh di atasnya onta. Aisyah saat itu khafif, ringan badannya, sehingga ibaratnya ketika beliau turun dari onta ataupun naik sama onta, nggak tapi kerosok, sehingga orang misalnya nonton onta menaikkan ontanya, nggak terasa apakah ada Aisyah kah ataukah nggak ada Aisyah. Dikisahkan dalam kisah tersebut, Aisyah setelah buang air tersebut ternyata ada sesuatu yang ketinggalan atau hilang, sehingga beliau mencari. Ketika beliau balik ke tempat asal tempat kalangan kaum muslimin istirahat, ternyata sudah berangkat semuanya. Dan Aisyah seorang wanita yang sangat cerdas. Beliau tetap tinggal di sana, tidak bergerak sama sekali, dengan anggapan husnudon, tidak mungkin seluruh sahabat budal kabeh. Pasti ada di antara sahabat yang tertinggal, yang bertugas untuk mencari atau mencari barang-barang yang ketinggalan. Yang dalam dunia militer itu istilahnya apa? Bersih-bersih itu. Jadi pasukan bersih-bersih yang paling belakang biasanya. Jadi lihat beberapa jenazah, lihat beberapa tentara yang luka, itu diambilin, ketika ada musuh ditawan dan sebagainya. Lain ada seorang sahabat ketinggalan, memang karena ada hajat, yaitu Sofwan bin Mu'attal di antara sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Dan Sofwan ketika melihat ada wanita tertidur, beliau melihat wajah Aisyah dan beliau kenal Aisyah. Karena apa? Sebelum ayat hijab turun, saat itu Aisyah sering muamalah sama beberapa kalangan sahabat beliau, termasuk orang-orang melihat wajah Aisyah, termasuk Sofwan bin Mu'attal. Hingga Sofwan menyatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, hadhihi zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya berasal dari Allah, akan kembali kepada Allah. Ini istrinya Rasulullah SAW. Dan Aisyah menceritakan ketika Sofwan melihat beliau dan mengajak Aisyah menaiki onta Sofwan bin Mu'attal hingga diantarkan ke kota Madinah tanpa ucapan satu kata pun sama sekali, menjaga adab dan kehormatan Aisyah selaku istri Rasulullah SAW. Sehingga Aisyah menceritakan, Sofwan nggak pernah ngomong sama sekali, kecuali istirja itu saja. Selain itu nggak pernah ngomong sama sekali. Ini diantara kebiasaan orang jahiliyah yang sangat menghargai kehormatan dan juga marwah dari seorang wanita. Hingga kemudian, Bapak Ibu muliakan, terjadi yang terjadi ketika waktu duha, matahari terang benderang, orang melihat Sofwan sama Aisyah datang. Setelah kalangan sahabat rawuh sekian waktu hingga dua orang datang, langsung muncul sifat suudon dari orang-orang munafikin yang menyatakan kalimat lah wong loro iki lapo kok keri sokondi. Ngapain kira-kira? Berdua ngapain aja kira-kira? Waktu sekian lama ini kira-kira modelnya bagaimana yang bisa dilakukan? Hingga muncul sifat suudon dan menyebar ke seluruh kota Madinah.
dan Aisyah terfitnah, bahkan Rasulullah Muhammad SAW saat itu tidak Allah turunkan ayat sama sekali. Sempat beliau terfitnah tentang masalah adanya sifat suudzon kepada Aisyah radhiyallahu anha. Apakah beliau itu sucikah, tidak berbuat zinakah, atau dia berbuat zinakah? Faliyadzubillah. Hingga Allah turunkan ayat dalam surat An-Nur tersebut yang berisikan tentang kehormatan Aisyah, dan tidak mungkin seorang wanita baik-baik kecuali mendapatkan suami dari orang yang terbaik pula. Dalam kisah ini dalam surat An-Nisa, tadi kan surat An-Nur, sekarang dalam surat An-Nisa di surat yang keempat ayat ke-43. Sebab inilah, dari ayat inilah Allah turunkan tentang masalah syariat tayamum itu sendiri, di mana Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Allah menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali di antara kalian mendekati sholat. Sempat ada pendapat para ulama yang mengatakan, apakah sholat ini adalah makan sholat atau sholat dari fi'liyah itu sendiri. Sehingga di antara mereka ada dua pendapat. Yang paling tepat di antaranya adalah larangan orang-orang yang sholat ketika dalam keadaan mabok, alias mendem, alias teler. Sempat kalangan sahabat dulu, Bapak Ibu muliakan, di zaman Rasulullah SAW Allah turunkan tentang masalah tahrimul khamr dengan tahapan-tahapan. Tahapan pertama, tahapan kedua, tahapan ketiga. Dalam ayat ini Allah menyatakan tentang kaitan masalah larangan kaum muslimin, orang-orang beriman, sholat dalam keadaan mabok. Kenapa ayat ini turun? Dikisahkan tentang kisah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu yang sempat mengundang kalangan sahabatnya untuk makan-makan. Dan kebiasaan mereka saat itu selepas makan-makan biasanya diiringi dengan minum yang namanya unjuan kui. Banyune banyu londo. Tahu banyu londo Pak Ibu ya? Banyu londo. Banyu londo model apa? Di sana itu Pak Ibu melihat fermentasi banyak. Baik fermentasi dari buah-buahan anggur kah? Fermentasi dari kurma kah? Apa dalam istilah bahasa kurma itu Pak? Air apa? Nabith ya. Nabith itu dilarang dikonsumsi di atas usia 3 hari. Tadi cem-ceman nabith, cem-ceman yang namanya kurma, dilarang dikonsumsi di atas 3 hari. Kalau di atas 3 hari ada khamr di sana, dan lebih dari 3 hari tadi temenan tambah mendem tambahan. Lah, di antara mereka saat itu kalangan sahabat sempat minum selepas makan-makan bersama bin Auf, hingga seorang sahabat di antaranya Ali bin Abi Thalib dalam satu riwayat mengimami sholat membaca surat ayyuhal kafirun itu Pak. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa ma ana 'abidun ma 'abadtum. Dibaca ternyata salah kalimatnya. Hingga Allah turunkan ayat ini tentang larangan orang-orang sholat ketika mereka dalam posisi mabok. Hingga Allah menyatakan hatta ta'lamu ma taqulun, kecuali kalian telah sadar dan kalian telah tahu tentang apa-apa yang kalian baca dan kalian ucapkan. Tentunya Bapak Ibu muliakan, namanya orang dalam posisi tidak sadar ngomong itu ngindur. Sama dalam artian ngeten Pak, sampai ngantuk berat dijak ngomong uang, jawabnya kira-kira genang nggak kira-kira? Ngantuk berat ditakoni, Pak iki kira-kira masak ini tambah minyak atau tambah sego atau tambah gula? Sebelum ngono racun, kayak ono cap celeng gitu, racun tikus ya Pak, cap celeng itu. Agar tambah akar-akaruan. Dan sama dalam hal ini pula Allah menyatakan larangan untuk orang sholat hingga mereka sadar dan benar-benar tidak mabuk. Hingga ayat setelahnya Allah menyatakan wala junuban illa abiri sabilin, termasuk untuk larangan orang-orang ini pula untuk orang-orang sholat dalam keadaan junub mendekati tempat sholat, kecuali orang-orang yang abiri sabil hanya sekedar lewat semata. Hatta taqtasilu, sampai ia kemudian mandi dan bersuci. Kemarin kita bahas di sini pula Imam Ahmad menurut sebuah sanad bahwasanya sekian kalangan sahabat Nabi dari sahabat kalangan tabi'in menceritakan mereka melihat kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjidin Nabi wa mujannabun. Yang beliau menceritakan dalam kisah Musnad Imam Ahmad, kalangan seorang tabi'in melihat kalangan sahabat Nabi SAW duduk-duduk di masjid Nabi dalam keadaan junub setelah berwudu. Dalam artian di antara pendapat para ulama,
diperbolehkan duduk di masjid dalam keadaan junub selama telah berwudu. Wa in kuntum mardu aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaidi. Allah menyatakan apabila di antara kalian mardu dalam keadaan sakit sehingga tidak mungkin menggunakan air. Contoh misalnya orang yang sakit karena faktor demam yang sangat panas. Ada orang-orang tertentu dalam kondisi demam tersebut, ketika ia menggunakan air semakin lemah, bahkan hilang ingatan hingga kemudian dia pingsan. Sehingga dokter ketika ada orang mandi kemudian dia malah tepar, maka ini pertanda orang ini dilarang menggunakan air. Nanti ada kisah di kalangan sahabat yang sempat dia mandi malah mati kemudian hingga meninggal dunia. Dalam artian Allah itu maha karim, Allah maha bijaksana, tidak mungkin menurunkan syariat kecuali adalah ada maslahat di sana. Ketika ada satu ketetapan syariat dan ada di antara hamba yang tidak mampu, tentu ada pilihan yang lainnya. Sama dalam hal ini pula Allah menyatakan, wa in kuntum marda aw ala safarin, mungkin di antara kalian sakit, tidak bisa menggunakan air, aw ala safarin, atau dalam keadaan safar yang airnya terbatas hanya untuk minum. Aw ja'adu minal ghaidi, atau mungkin kalian datang dalam keadaan buang air besar. Aw lamastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita hubungan badan. Falam tajidu ma'an, dan tidak kalian jumpai air, Allah turunkan ayat fatayammamu sha'idan thayyiban. Maka bagi orang-orang semacam ini boleh untuk bertayamum dengan menggunakan debu yang suci. Famsahu biwujuhikum, basuhlah wajah-wajah kalian, wa aydikum, serta tangan-tangan kalian. Innallaha kana ghafuran, innallaha kana afuwan ghafura. Sungguhnya Allah Azza wa Jalla zat yang maha pemaaf lagi maha pengampun. Perhatikan Bapak Ibu muliakan, saya bawakan asbabun nuzul ayat ini dalam kitab Sahih Bukhari, dalam Musnad Imam Ahmad pula. Sempat dalam kisah Imam Ahmad ini, dalam musnad beliau, dari Aisyah radhiyallahu anha, annaha asy'arat min asma'i qiladatan, bahwasanya Aisyah sempat meminjam kalung dari sahabat beliau untuk berhias. Ini diantara tentang masalah anjuran para istri untuk berhias di hadapan suami, walaupun dengan cara meminjam. Itu gengsi, ya nggak harus gengsi. Dan satu hal Pak Ibu muliakan, seorang suami wajib menghargai ketika istrinya berhias. Semakin cantik, cantiknya untuk siapa sih? Halo? Istri kalau cantik, cantiknya untuk siapa? Untuk suami. Sama dalam hal ini pula, Aisyah meminjam dari Asma qiladatan, sebuah kalung. Fahalakat, hingga kemudian patah, putus dan hilang. Faba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rijalan fi talabiha wa wajaduha. Hingga kemudian Rasulullah mengutus kalangan sahabat mencari, kudu sampai ketemu, ya Allah cari ketemu, hingga menemukan. Wa tarakathum sholat, hingga masuk dalam waktu sholat, walaysa ma'huma, tanpa ada air saat itu. Fasalluha bi ghairi wudu'in, hingga mereka salat tanpa wudu. Fasyakau dzalika dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga mereka bersyakal itu ngeluh sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa anzalallahu ayat at-tayammum, hingga turunkan ayat tayammum ini. Dalam Sahih Bukhari ini ada kisah Bapak Ibu muliakan tentang kisah dari ayahanda Aisyah radhiyallahu anha. Siapa ayahanda Aisyah Bapak Ibu? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di mana dalam kisah ini sempat ketika Aisyah kehilangan kalungnya yang dia pinjam tersebut, dia merengek kepada Rasulullah untuk mencarinya. Dan Rasulullah mengutus kalangan sahabat untuk mencari kalung tersebut sampai ketemu. Subhanallah Pak, nggak ketemu-ketemu. Ini di antara tanda bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW tidak tahu ilmu ghaib. Termasuk masalah ini Bapak Ibu muliakan, ada beberapa anggapan, boleh nggak seorang dai atau seorang ustaz atau seorang ulama punya yang namanya khodam? Tahu khodam Bapak Ibu? Tahu khodam ya? Kan ada beberapa orang tertentu gitu, kalangan tertentu, kalangan umat Islam yang menyatakan bahwasanya itu khodam ya, kayak jadi ini. Ya bayang.
Pernah mendengar mboten? Khodami akeh iku. Ada pertanyaan kemudian, boleh nggak seorang hamba memiliki khodam untuk melayani dalam semua aktivitasnya? Inilah ayat terkait masalah jawaban tersebut dalam kisah hadis Bukhari tersebut. Ketika Aisyah kehilangan kalung, Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah minta tolong yang namanya ifritkah, atau jin manapunkah, atau malaikat manapunkah. Beliau tetap mengutus kalangan sahabat menggoleki kalungi sampai ketemu. Dan subhanallah, Bapak Ibu tahu kalungi nang di kira-kira. Kalungi nang di kira-kira. Ditindiki wetenge unta. Untane yo bidekai guyuan. Ini kan diantara hal yang napa Pak jengkel mau unta iki. Nek kon ngideki kalung yo ngopo aja kan ngono kan. Lah untane meneng ae bidek. Gak sing ngerti, begitu ngatek lah iki digolek sampe anu gak ketemu. Dalam kisah ini Pak Ibu muliakan, sempat ketika orang-orang kehilangan air tersebut, mencari yang namanya kalung Aisyah gak ketemu-ketemu, sampai kepada Bakar Siddiq. Saat itu Aisyah menceritakan, anna Rasulullah SAW nama ala fakhidaiha, tidur di atas pangkuan Aisyah. Jadi seorang suami tidur di pangkuan istri itu hal yang lumrah. Sama dengan kebalikannya, ketika istri tidur di pangkuan suami itu hal yang liane kalau cemburu. Sama sih, ingatlah. Ada sahabat kami salim sama istrinya hingga dicium istrinya. Gak ada yang lihat, cuma ada satu santri yang lihat. Santri ini ngomong gini, "Cie Ustadz mesrai, ambil mencucung ini." Loh, le salahnya apa saya ngambung ya bojone diambung. Lah kok aku sewot itu piye kan gitu. Dalam kisah ini sempat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika dapat sambatan dari kalangan sahabat yang tidak ada air dan Rasul tidur di atas pangkuan Aisyah. Perhatikan. Aisyah menceritakan bahwa Bani Abu Bakrin baqala masyaallah an yakun. Hingga bapak saya datang, ngamuk dumateng kula, nesu dumateng kula hingga ngomong dengan perkara-perkara yang Allah kehendaki. Namanya bapak ngamuk nang anak gara-gara anak hingga orang-orang banyak yang susah. Biasa iso wudu kayak iso wudu, biasa iso ngombe kayak iso ngombe. Abu Bakar memang luar biasa. Termasuk dalam kisah ini Aisyah menceritakan wa ja'ala yub'inu biyadihi fi hasirati. Hingga Abu Bakar tersebut menekan perut saya dengan jarinya, entah diidik-idik, tak apa saya nggak tahu. Ditekan. Aisyah menyatakan saya nggak mungkin untuk teriak. Wala yamna'uni minan taharruki illa makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala fakhidi. Saya nggak mungkin gerak, berarti itu sakit. Ditekan sama Abu Bakar kan itu kan, dengan jari beliau sakit perutnya itu. Dia nggak mungkin bergerak karena Pak Nabi sedang posisi tidur. Hingga kemudian subhanallah, setelah beliau kemudian bangun, Allah turunkan ayat dalam surat An-Nisa ayat 43. Hingga muncul satu statement dari kalangan sahabat yang menyatakan fawallahi ma nazala biki amron takrahina illa ja'alallahu laki lil muslimina fi khairan. Ya Aisyah, demi Allah, kata seorang sahabat ini, tidaklah Allah turunkan sebuah perkara yang jenengan mungkin gak suka kehilangan barang misalnya gitu, atau mungkin waktu dituduh tentang masalah zina. Tapi subhanallah, di balik itu semua Allah berikan untuk kita, termasuk untuk panjenengan pula, sebuah jalan keluar dan hikmah yang luar biasa. Nanti Bapak Ibu kalau baca surat An-Nur, di sana banyak peringatan dari Allah tentang aturan-aturan muamalah, termasuk aturan-aturan ketika masuk rumah dengan salam, masuk rumah orang lain dan lain sebagainya. Ini di antara sebab turunnya ayat masalah syariat tayammum itu sendiri. Kemudian Bapak Ibu yang Allah muliakan, dalam hadis yang lain pula sempat Rasulullah dawuh kalimat ini tentang kekhususan untuk umat Islam yang tidak dimiliki oleh umat selain umat Islam. Jadi pada pernyataan, apakah betul ada satu syariat yang hanya khusus untuk umat Islam semata yang lainnya nggak dapat? Iya, ada. Di antaranya dari sabda Rasulullah SAW yang beliau dawuh, "Uti itu khamsan lam yutihinna ahadun qabli." Ada 5 perkara yang Allah khususkan diberikan untuk saya dan tidak diberikan untuk umat sebelum saya. Inilah hadis yang pertama kali kita bahas dari seorang sahabat bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu.
Bapak Ibu yang memuliakan, nate pireng kisah tentang masalah Jabir bin Abdullah. Halo. Halo. Jabir bin Abdullah di kalangan sahabat yang di antara 7 orang yang banyak meriwayatkan hadis dan dengan kontribusi untuk kitab Bulughul Maram ini. Jabir bin Abdullah ini adalah seorang sahabat, anak dari seorang sahabat. Ayahandanya bernama Abdullah, yang di antaranya pula Abdullah ini adalah di antara kalangan sahabat yang meninggal pertama kali perang Uhud radhiyallahu anhu. Kalau ada pertanyaan, apakah Jabir bin Abdullah ini di antara orang-orang yang pernah ikut perang bersama Nabi? Iya, pernah ikut perang bersama Nabi dalam semua peperangan kecuali 2 peperangan. Yang pertama ada perang Badar. Kenapa kok tidak masuk perang Badar? Saat itu masih kecil, sehingga Rasulullah tidak mengizinkan beliau untuk masuk di perang Badar. Yang kedua perang Uhud. Rasulullah tidak mengizinkan beliau untuk masuk perang Uhud karena apa? Ada wasiat dari Abdullah, ayah dari Jabir Al-Ansari, dari orang-orang Ansar tersebut, untuk Jabir agar tidak ikut peperangan bersama Rasulullah perang Uhud. Karena apa? Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, ayah dari Jabir bin Abdullah tersebut, adalah seorang laki-laki yang punya anak banyak dan cuman punya anak laki semata wayang, yaitu Jabir bin Abdullah. Sisanya bagaimana? Sisanya perempuan semuanya. Gak ada lebih dari itu, semuanya perempuan. Ada di antara kita, Pak Ibu memuliakan, Allah berikan semacam amanah, anak gak ada laki sama sekali, semuanya perempuan. Bapak ingat nama syekh yang dulu sempat jadi imam Masjidil Haram, Syekh Su'ad ibn Ibrahim Asyurem Habibullah Ta'ala. Syekh Surem, betul. Sempat tahun 2001 beliau rawuh ke Indonesia, ke Masjid Ali Risyad, di tempat kantor kami saat Ali Risyad. Kami sempat dialog sebentar sama beliau tentang masalah banyak hal gitu, ya gak banyak sih, sedikit banyak gitu aja. Beliau cerita saat itu kalau dia punya 8 orang anak, semuanya perempuan. Sing dadi mantu seneng Pak itu, Pak. Betul apa ya? Dadi mantune saya surem, bisa bayangkan gak kira-kira? Bapaknya orang alim, punya wibawa, punya ilmu pengetahuan, suaranya luar biasa, ketegasan dia ada, wibawa dia ada. Ulama itu Pak, seorang alim itu wibawa itu ada kelihatan. Jadi apa istilahnya itu Pak? Jegler itu bahasa Indonesia apa jegler itu? Jegler awak nih loh. Bahasa Indonesia apa jegler gitu? Nah Pak? Performa ini. Performa itu kelihatan kalau saya surem itu. Jadi kalau jalan kaki kemudian dia jadi seorang imam, cara berbicara kelihatan, oh ini laki-laki semua. Aura, barakallah. Ada laki-laki terkadang ketika mendiko itu uang wis gak respect bisa. Contoh misalnya, Mas beli apa? Nji, badhe mundut kerupuk. Pinten? Gangsal 1000 angsal boten. Loh, sampeyan lanang ta wedok? Kula tiyang jaler. Lah kok ngomong ngono? Nggih, pripun malih. Lho, lek ngono ya duduk lanang. Ada orang semacam ini, Bapak. Demi Allah ada semacam ini. Jadi saksiannya itu ada sesuatu yang kurang gitu loh. Tapi kalau sudah dia betul-betul laki-laki, ngendikoni jelas, performanya jelas, penampilan jelas, sikapnya jelas, sama orang pula jelas, oh ini laki-laki sejati. Berarti Nabi memuliakan Abdullah memiliki anak perempuan sebanyak 7 atau 9 orang. Al-Asail Qaltis atau Banat. Yang paling tepat tis'u banatin, ada 9 anak perempuan yang beliau miliki. Di antara wasiat Abdullah kepada Jabir adalah, nak tolong jaga adik-adikmu. Jogon adik-adikmu kuwi ojo sampai ono apa-apa. Bapak diutang nek iso utangi sauren. Sahur itu bayaran. Hingga kemudian subhanallah perang Uhud, subhanallah Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu meninggal dunia, wafat sebagai seorang syahid di sana. Sempat dalam kematian Abdullah tersebut dimakamkan di satu lubang dengan sahabat yang lainnya.
hingga Jabir ada kurang srek, setelah 6 bulan kemudian jenazahnya dipindahkan ke lubang yang lain. Ini di antara tasyri', di antara syariat tentang diperbolehkannya memindahkan makam karena sebab tertentu yang mungkin diharuskan untuk ia memindahkannya. Contoh misalnya Pak, ada keluarga wafat, dimakamkan di makam orang-orang non-muslim, boleh nggak dipindah kira-kira? Boleh, karena adanya sebab di sana. Sama dalam hal ini, setelah Abdullah meninggal dunia, Jabir bin Abdullah punya kewajiban untuk ngeramut adik-adik, ngeramut semua saudari perempuan beliau, menghidupi mereka, merawat mereka. Termasuk pula di antaranya pula, beliau membayarkan hutang ayahandanya yang hanya cuma punya kebun kurma nggak banyak, cuma ada berapa biji pohon kurma semata. Dan ini di antara mukjizat Rasulullah nantinya dalam Sahih Bukhari, ketika Jabir sambat pada Rasulullah, ya Rasulullah, ina abil hudain, duyun, ayah kami punya hutang banyak dan semua piutang tadi orang-orang nggak mau untuk melepaskan, harus dibayar. Rasul punya pesan pada Jabir bin Abdullah, turunkan semua hasil panen kurmamu, taruh di keranjang sudah. Taruh di keranjang, tunaikan di sana, panggil semua orang-orang yang punya hutang kepada ayahandamu. Dan subhanallah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Jabir mengundang semua orang-orang yang punya hutang kepada ayahandanya. Ayo Mas, rawuh, ini saya membayar hutang saya. Cuma Jabir yang mikir, di toko rumahku Siti mau saya membayar gini. Subhanallah, tapi Bu, ngapunten Bapak, Rasulullah berikan sebuah kalimat mukjizat yang luar biasa. Kata beliau, wazin, kau tolong Mas takar kurma ini, bayar satu persatu. Sama Jabir dibayar. Satu persatu kasih tambahan, panggil lagi kemudian kasih tambahan, tanpa ada kekurangan sama sekali. Di satu sisi kurmanya nggak banyak, dengan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, hingga tuntas dan selesai. Sisa kurma bisa digunakan untuk bekal untuk dia dan keluarganya. Subhanallah. Ini antara kisah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kisah yang lainnya, Bapak Ibu memuliakan, pernah mendengar kisah Jabir bin Abdullah ngundang makan 1.000 sekian ratus orang dalam Sahih Bukhari ketika perang Khandaq. Subhanallah, dalam perang Ahzab tersebut sekian banyak kabilah berkumpul untuk menyerang Rasulullah bersama kalangan kaum muslimin, wabil khusus 2 kabilah Yahudi, Bani Qainuqa dan Bani Nadir, yang siap untuk menyerang orang-orang muslimin dengan mengundang sekian banyak kabilah orang-orang Arab Quraisy yang masih dalam posisi non-muslim saat itu. Hingga saat itu kalangan kaum muslim nggak banyak, cuma ada 1.000 sekian orang yang nggak bisa kita malah sekian 10.000 orang. Hingga muncul statement dari Salman Al-Farisi, dia ini juga Khandaq. Dia kalau begini semacam kados lobang-lobang yang bisa orang-orang nggak bisa lewat sana. Dalam hitungan kedalaman sekian, kemudian lebar sekian, jalan pun nggak bisa lompat. Yang bawa dikasih jebakan-jebakan tentunya. Bikin Khandaq. Rasul berpesan pada kalangan sahabat waktu itu, tolong semua sahabat gali Khandaq, tidak satupun yang boleh pulang sampai selesai penggalian. Pesan Nabi, enggak satupun boleh pulang sampai selesai penggalian. Dalam penggalian tersebut semuanya kehabisan bekal, kehabisan makanan, nggak bisa balik ke kebunnya untuk lihat kebunnya, nggak bisa sama sekali karena pesan Rasulullah dilarang untuk pulang semuanya. Hingga muncul seorang sahabat yang sempat mengaitkan perutnya dengan batu-batu untuk menekan rasa lapar. Dikasih 1 batu, ada 2 batu. Hingga muncul satu statementnya Rasulullah, saya ingin balik ke rumah. Ditutup nama pengibar, itu tak kasih waktu telu. Rasul buka perutnya kemudian, waktu ini telu. Jadi sahabat buka waktu ini ada 2. Rasul buka perutnya beliau ada 3 batu, lebih banyak lagi batunya beliau. Artinya beliau lebih lapar tentunya. Hingga sahabat malu, sehingga Jabir punya pikirannya tentang, situ aku nak matu ya wedus. Ya wedus takon bojoku coba. Dan satu hal Pak, perhatikan. Jabir tadi itu kan punya anak berapa adik tadi? 9 orang adinda. Jabir akhirnya menikah dengan seorang wanita janda. Yang banyak janda dalam kalimat ini yang banyak kita dengar tentang sebuah hadis yang Rasul menyatakan afala bil bikri tulaibuha wa tulaibuka. Nanti biar kalimat ini kira-kira. Kok nikah sama janda? Kok nggak perawan aja? Hatta tulaibuka wa tulaibuha, hingga engkau bisa bergurau dengan dia dan gadis ini bergurau sama engkau, saling ceria satu sama lain. Hadis ini belum diselesaikan ternyata. Jadi masih ada urutannya, termasuk tentang keutamaan seorang laki-laki menikahi para janda yang harus untuk ia lindungi pula.
Jabir memilih seorang janda yang usianya tidak setara dengan beliau. Jabir memilih seorang janda yang usianya cukup terpaut jauh dari beliau, di atas beliau, di atas adik-adik beliau. Tujuannya untuk apa? Janda ini telah mengalami masa-masa ketika dia berkeluarga, mengalami yang namanya ngeramut istri, ngeramut suami, juga ngeramut anak-anak. Harapan Jabir tersebut, istrinya bisa ngeramut dia dan juga adik-adiknya dengan kasih sayang. Subhanallah, luar biasa keceriaan dan kasih sayang sang istri dari Jabir bin Abdullah tersebut. Dalam perkara tadi, Jabir punya pikiran, Kanjeng Nabi luwe sakno, sahabat ya luwe, cuma aku cuma duwe wedhus siji tok, cilik cempe bisa, cuma gak tapi kurun. Pulang ke rumah diam-diam bilang sama istrinya, tak beleni wedhuse sampean masak tohin. Tohin itu semacam gandum, bubur gandum. Wis ya tak gawe tohin, engko tak masak wedhuse celuk Nabi ambek wong 3 atau 4 tok, gak usah akeh-akeh. Gak cukup tinggal ngakeh. Ojo rame-rame. Pesannya Rasulullah, pesan istri beliau, ojo rame-rame. Hingga dimasak sama istrinya, Jabir pulang kemudian balik ke Khandaq, bisikin Nabi, ya Rasulullah, zaujati tabakhat ta'aman. Ya Rasulullah, istri saya masak. Ojo rame-rame. Telu tok sampai ambek wong 3 atau 4, monggo teng dalem. Subhanallah, Rasul ngutus orang, Pak. Memanggil seluruh sahabat, ya ma'syal muhajirin, ya ma'syal ansor. Wahai orang muhajir, wahai orang ansor, diundang Jabir badok. Diundang Jabir mangan. Jabir kalau kedip ya apa sih? Jadi wong 3 iki lengkap, masa cukup gitu. Subhanallah, Pak Ibu memuliakan, Jabir diutus Rasulullah Muhammad SAW balik ke rumah, tolong pesan Rasul pesan ini, ojo ditemek panganannya. Ditemek itu apa ya? Dipegang, ojo dicekel panganannya. Hingga Jabir pulang, birakan istrinya berita, dek, Kanjeng Nabi lho, ngongkon koncone nyelok wong kabeh. Lho ya apa sih Mas, gak cukup dari gitu. Cuma istrinya cerdas. Pesan Nabi apa? Ojo dicekel panganannya. Udah tak tunggu udah. Hingga Rasulullah Pak Ibu Rasul mendoakan makan tersebut, belum panggil 10 asyur. 10 orang dipanggil, 10 orang dipanggil, 10 orang dipanggil dengan izin Allah Subhanahu wa taala, cukup semuanya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Cukup semuanya. Hingga tersisa untuk Jabir dan keluarganya, dan itu orang-orang makan posisi sangat lapar, Bapak. Kan orang-orang ini lapar semuanya. Sekian hari mereka nggak makan, 2 hari, 3 hari nggak makan, mereka punya anggapan mumpung lagi mangan, plus semangat digorong dino ke depan. Apa maksudnya ini kira-kira? Tadi itu war-war ngono Pak, tadi rasa di kira-kira. Tapi subhanallah cukup. Ini di antara keutamaan Rasulullah, termasuk kisah Jabir bin Abdullah yang diberikan sekian banyak keutamaan mendapatkan berita-berita wahyu ketika Rasulullah turunkan oleh Allah tentang ayat-ayatnya. Dalam kisah ini di hadis yang 108, An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh kalimat ini Bapak Ibu. Utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Allah memberikan saya atau diberikan pada saya 5 perkara yang tidak diberikan sama sekali kepada orang-orang sebelum saya. Dalam hadis ini penulis hanya membawakan 2 perkara dalam rangka mewakili tentang masalah syariat tayamum menggunakan debu tersebut. Yang pertama kata Rasulullah SAW, nusirtu birrohbi masirata syahrin. Nusirtu, Allah berikan aku pertolongan, wabil khusus untuk menghadapi musuh-musuh saya, kalangan orang musuh agama Allah Subhanahu wa taala, birrohbi, dengan ar-ra'ab. Apa itu ra'ab? Adalah mala'at khaufan, ketika rasa takut menyelimuti semuanya. Takut itu macam-macam, tapi ini wis nemen itu namanya ra'ab. Contoh Pak, macan ucul. Di sini nggak ada singgung macan ya Pak ya. Sekarang lagi in Pak, jadi orang-orang tuh banyak beli macan kecil itu, dingoni supaya nanti gede dia jinak. Lah ada satu kisah di Timur Tengah sana Pak, emak-emak gendong macan. Macannya ucul diguen, disuat, deret-deret, nanti macan gak nabi bawa iblis itu. Enggak nabi bawa loh Pak itu Pak. Yang geret kan emak-emak itu kan, gue retingnya Pak, macan nurut itu jual. Coba kalau di sini pun benar-benar heran itu, itu tontonan nantinya kan. Lah itu dikisahkan bahwasanya ada rasa takut, macan ucul. Kita mungkin, macan repot di.
Itu beda dengan macan yang ngarep sampean. Enak buka lawak, nek jedunduk macane nang ngarep bisa. Itu beda rasa, itu khauf yang luar biasa, roh namanya. Lah dalam kalimat ini Rasulullah menyatakan, Allah telah bantu saya, Allah kasih pertolongan saya untuk semua musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala diberikan rasa takut yang luar biasa selama perjalanan 1 bulan. Jadi kalau sudah yang namanya ada semacam rencana perang antara non muslim dengan muslim, orang-orang non muslim ini ada rasa takutnya luar biasa. Karena apa? Orang muslim kalau sudah perang punya 2 kebiasaan, iman nasr wa iman syahadah. 2 pilihan saja Bapak Ibu. Yang pertama an-nasr, pertolongan dari Allah dengan kemenangan. Yang kedua asy-syahadah, mereka hanya minta syahid. Betul apa ya? Betul apa ya? Halo, betul apa ya? Kisah tahun 90-an akhir, era tahun 2000-an awal, ketika perang di kawasan Indonesia Timur sana antara umat Islam sama non muslim, hampir semua obed, tahu obed Pak ya? Tahu obed jenengan? Itu orang-orang non muslim di Ambon sana, bahkan nasuha sama orang-orang muslim Pak. Nek perang tuh gak sampai mari, nek sampai mari gak lego mereka itu. Tuntas, harus tuntas. Katakan mereka luar biasa berkaum muslimin. Mereka berbuat mainan sama umat Islam, melecehkan umat Islam, dituntaskan kaum muslimin. Karena Islam punya konsekuensi 2 hal tadi, iman nasr wa iman syahadah. Ketakutan luar biasa orang-orang muslim tentunya. Yang kedua kata Rasulullah SAW beliau menyatakan, waju'ilat liyal ardu masjidan. Dan Allah jadikan untuk saya semua permukaan bumi ini adalah masjid, bisa digunakan untuk sholat, kecuali beberapa tempat diantaranya adalah masbalah. Apa itu masbalah Bapak Ibu? Tempat sampah dilarang. Yang kedua diantaranya adalah al-hammam alias kamar mandi. Yang ketiga adalah tempat penyembelihan. Yang keempat adalah diantaranya adalah tempat penambatan hewan onta. Yang terakhir diantaranya adalah makbaro alias kuburan, tanah perkuburan, hamamat, tempat penyembelihan, tempat sampah dan lain sebagainya. Itu ada unsur najis di sana. Lebih dari sholat di tempat tersebut. Lupa tempatnya keramat Pak, masuk sak keramat-keramatnya nggak uang. Nek Kanjeng Nabi udah dawuh gak usah di rumah. Nek Nabi sudah dawuh makbar dilarang untuk sholat, udah nggak usah sholat. Saya punya rekaman di satu kawasan makam keramat kawasan Jawa Barat sana, ditata yang namanya sajadah Pak, depan makam itu Pak. Jadi ada musola khusus depan makam. Jadi ini musola, tempat untuk sholat sujud, ini makam-makam semuanya depannya itu. Saya punya rekamannya. Dikeluarkan oleh rekaman salah satu perusahaan rokok untuk semacam kados warisan budaya, sehingga kita bisa download di internet melalui YouTube. Saya akhirnya tahu ternyata ada beberapa edisi, beberapa anggapan yang orang punya keyakinan boleh sholat tempat keramat walaupun itu kuburan, tapi Nabi menyatakan dilarang sholat di kawasan kuburan. Dalam kalimat ini Rasulullah menyatakan, Allah jadikan untuk saya semuanya boleh untuk sholat permukaan bumi ini. Bedakan dengan orang-orang zaman dahulu kala. Perhatikan, ada satu kalimat dari Rasulullah yang beliau menyatakan dalam Musnad Al-Haythami, dalam Musnad Imam Ahmad, yang beliau menyatakan, wa kana min qabli aw wa kana man qabli innama yusalluna fi kana'isihim. Beliau menyatakan bahasanya untuk orang-orang sebelum saya, mereka sholat semua di tempat ibadah mereka di kana'isihim, di gereja-gereja mereka semuanya. Walam yakun ahadun minal anbiya'i yusalli hatta yablugha mahrabahu. Pun sama dalam hal ini tidak ada satupun di antara para nabi yang mereka sholat menyembah Allah Subhanahu wa taala hatta yablugha mihrabahu, hingga sampai di mihrabnya. Mihrab itu tempat khusus untuk ibadah. Mihrab itu tempat khusus untuk ibadah. Jadi orang-orang zaman dahulu kala ibadat ada tempat khusus. Nggak bisa semua tempat. Tapi untuk umat Islam Allah bebaskan selama itu bukan tempat-tempat yang Allah larang di sana. Termasuk kalimat setelahnya Rasulullah menyatakan wa tahuran, dan tanah di rumah atau di semua tempat bumi adalah suci. Diperbolehkan untuk menggunakan sebagai alat untuk bersuci ketika tidak ada air. Wa ayyuma rajulin, siapa di antara kalian kesemuanya
adrokahut sholatu, yang telah menjumpai waktu sholat, fal yusalli, dengan sebab Allah jadikan semua permukaan bumi ini adalah masjid yang boleh untuk sholat, maka kalian boleh sholat dimanapun selama itu tidak ada larangan. Bapak Ibu mungkin nggak pernah melihat ya di Indonesia ya, wong sholat nang jalan tol. Pernah lihat orang sholat di jalan tol? Ya sekali-kali mungkin pernah lihat kita, mungkin beberapa persen tertentu gitu. Kalau di Timur Tengah sana sering Pak, jadi nek misalnya sholat mau maghrib ya pada mau mepet capek, jadi mereka pesangu permadani lebar. Di Saudi misalnya kan banyak jalan tol, mereka sholat pinggir jalan, sholat jamaah, masuk waktu sholat pinggir jalan, dan mereka punya kebiasaan punya wudu dalam safar atau dalam keadaan apapun. Nah dari situ Bapak Ibu melihatkan maksimalkan wudunya dijaga. Allah Ta'ala alam. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan kira-kira? Wa fi haditsin Hudzaifah, dari hadis Hudzaifah di sini awal Muslim, dari Imam Muslim beliau menyatakan bahwasanya wa ju'ilat turbatu halana tahuran. Rasulullah dahululah, dan Allah jadikan semua turbatuha, semua tanah-tanah dan debunya adalah suci dan mensucikan. Idza lam najidil ma'a, ketika di antara kita dan kalian semuanya tidak menjumpai air untuk bersuci. Wan Ali, dari Ali bin Abi Thalib pula, wa inda Ahmad dalam Musnad Imam Ahmad, wa ju'ilat turabu li tahuran. Beliau menyatakan sallallahu alaihi wasallam, dan Allah jadikan untuk semua debu-debu di sana, tanah-tanah di sana untuk saya adalah suci dan bisa untuk bersuci. Hadis yang pertama, ada pertanyaan kira-kira Bapak Ibu? Halo? Silakan. Sholat di kuburan. Barakallahu fikum. Terkait masalah sholat di kuburan yang dilarang sebagai tempat untuk sholat di sana, kemudian ada satu kisah tentang Jariyah, seorang wanita yang membersihkan rumah Allah di Masjid Nabi, yaitu Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang setelah ia meninggal dunia radhiyallahu anha, tidak satupun sahabat memberikan kabar pada Rasulullah dan dianggap meremehkan. Jadi Pak, ngapunten Pak, anggapan meremehkan itu sempat muncul pada zaman dahulu kala terhadap person tertentu yang mungkin dianggap kita mungkin wong ngopo sih kan gitu. Cuma satu hal Pak, itu ada pelajaran dalam hadis tersebut tentang larangan meremehkan orang-orang person tertentu, membuka kemungkinan ada orang-orang yang kita anggap itu remeh tapi di mata Allah dia mulia. Membuka kemungkinan orang-orang tertentu yang kita anggap remeh tapi di mata Allah mulia. Ada seorang sahabat atau seorang tabi'in yang sangat dicari oleh kalangan sahabat, yang dia bukan orang kaya, bukan orang yang masyhur, bernama Uwais Al-Qarni, yang sempat oleh Rasulullah, oleh Rasulullah dari kalangan sahabatnya untuk mencari Uwais bin Qarni. Mintakan doa kepada Uwais Al-Qarni, minta doa sama Uwais Al-Qarni. Di antara orang yang soleh di mata Allah Subhanahu wa taala. Gak ada yang kenal sama Uwais Al-Qarni. Hingga Allah angkat derajatnya. Sama dalam hal pula ada seorang wanita suka bersih masjid. Bedakan dengan kisah tukang bersih-bersih masjid kawasan Surabaya Utara. Sing mati, tangi sampai makamnya songo. Pernah mendengar namanya? Halo. Ini kok film Tom and Jerry Pak ya? Nonton film Tom and Jerry sampai? Pernah nonton film Tom and Jerry enggak? Numpak sepur wabrak jerat putul kabeh, tangi meneh mari ngono. Ya bukan kita anggap seperti itu, enggak. Cuma kalau ada kisah semacam ini, saya benar kurang percaya gitu aja. Cuma bisa ada orang percaya, monggo silakan aja. Cuma dalam kisah tersebut, dalam kisah dalam Sahih Bukhari ini, ada seorang jariyah, wanita pembersih masjid yang meninggal dunia, sempat kalangan sahabat meremehkan, kalau dikasih tahu Nabi, hingga Nabi tanya, di mana fulana ini? Ternyata tak meninggal dunia, hingga Rasulullah bilang nih alam akbariha, tunjukkan saya tentang makamnya di mana dia dimakamkan. Hingga Rasulullah mengajak kalangan sahabat menyolati jenazah beliau di atas makam beliau. Kalimat masalah larangan sholat di tempat-tempat tertentu Sumak Baroh ini adalah sholat yang di dalamnya ada sujud dan ruku. Kalau sholat jenazah tidak ada sujud dan ruku, maka para ulama sepakat untuk sholatul janazati, sholat jenazah tetap boleh dilaksanakan tetap boleh digunakan atau sholatkan di kuburan, diperbolehkan.
tanpa rukuk dan sujud. Yang kita bahas di sini adalah kaitan masalah orang yang sholat, entah sholat sunnah, entah sholat tahiyatul masjid, entah sholat yang mewajib di depan kuburan dengan adanya rukuk dan sujud tersebut. Wallahu ta'ala. Seperti itu Pak, terang nggih. Yang lain? Ibunda ada pertanyaan? Jelas kira-kira Bapak? Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat. Insyaallah pada minggu yang akan datang atau bulan yang akan datang kita bahas hadis yang berikutnya dari periwayatan dari Ammar ibn Yasir serta dari periwayatan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang sempat antara kisah antara Ammar bin Yasir ini dengan Abdullah bin Umar ini ada perbedaan terkait tentang masalah tata cara tayamum, sehingga kita dalam artian ada wacana melihat adanya beda tentang masalah kaifiyat tayamum, dan satu hal perbedaan ini untuk kita pahami, kita ambil pendapat yang terkuat tanpa mencela orang-orang yang mungkin dalam artian kurang tepat dalam mempraktekannya. Paham dari sini Pak Ibu ya? Kita pendapat yang kuat, misalnya mungkin kok ngono sih, udah biarkan mereka punya pendapat, kita juga punya pendapat tanpa harus mencela. Wallahu ta'ala bisa mendadak Allah Subhanahu wa taala. Khilaf dan memaafkan qaul hada subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.